Kalau kita enggak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren. Loh betul. Malaikat itu ketika bangga, ya Allah, apa ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya, Allah ada. Siapa? Ya orang-orang kudus, kata Allah. Kira-kira gitu. Kenapa? Ya betul. Karena kamu iman saya itu wajar, kamu tahu saya, tapi mereka nggak tahu saya tapi iman. Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal. Akhirnya Imam Mamudi disuruh sama Allah presentasikan logika tauhid kamu lewat jalur matematika. Malaikat disuruh dengerin semua. Isma'u ya malaikati, ini mimpinya wali. Terus Imam Mamudi mulai mengajarkan nisbatul isnaini ilal wahid wa nisbatus salasa wal arba'ah ila ma la nihayatalah. Niku binisbatin wahidah, yaitu far'un minal asli wa huwa al wahid. Mbok angka sebanyak apapun 2, 3, 4 sampai 1 miliar, itu nisbatnya ke angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli, semuanya berasal dari 1. Maka hadhil awalim atau hadal alam ila ma la nihayatalahu, tetap semuanya ini cabang dari 1, yaitu wujud dari 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semenjak itu ditiru sekian ulama. Akhirnya malaikatnya mantuk karena kepastian kalau Allah satu yang diyakini malaikat itu sepasti logika yang dibangun orang-orang manusia ini, padahal tidak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala karena pakai akal. Sehingga di pondok itu orang harus ngerti mantek. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing sinau ambek rokokan, sawangannya kayak filosof. Jadi paling kan agak paham dia alasan. Sementing nikmati rokok, tapi kan nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok. Kayak kemarin saya datang ke resepsinya Gus Agil, saya itu tertawa terus karena dengerin Habib Mutahar. Saya membaca bahayanya rokok. Setelah tahu bahayanya saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok. Ternyata enggak. Saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca gitu. Bukan berhenti merokok. Itu ilmu kelas tinggi seperti itu harus mantap. Pernah beliau ditegur dokter, "Beb, kalau rokok terus nanti mati." Tenang saja, saya masih bawa korek. Dikira itu kan orangnya yang mati, ternyata beliau enteng saja. Santai aja dok, saya masih bawa korek. Jadi saya bukan nyarankan santri rokok, tapi orang rokok itu memang punya logikanya sendiri. Kalau Banafek Hajen itu masih pernah bahasa juga. Karena Banafek juga turunan Mbah Mutamakin. Pak, rokok itu haram tau ora? Nak cara kula darani haram sebuti Mbah. Lah iya, nak haram ya bener aku. Mulane tak obong, barang haram apike diobong. Jadi saya sama orang-orang sepuh itu tidak pernah menang. Jadi apa ya? Mereka itu orang yang sudah lama gimana ya? Mau dikatakan bulat itu ya, tapi memang nggak pernah kalah mereka. Ada satu kiai masih misananya Banafek, ini rokok 2 katanya. Bagi yang nggak ngerokok berarti membiarkan 2 haram masih. Bagi yang merokok berarti mengurangi haram. Kalah lagi saya. Jadi saya tuh pernah dibully 2 mbah saya karena 2 mbah saya ini rokok semua. Akhirnya saya sing nom ngalah gitu. Karena saya tidak mungkin bilang sing waras ngalah karena kalah sepuh gitu. Jadi ya sudah, mau tidak mau harus bilang sing nom kalah. Tapi yang penting itu kita mendengar. Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama yang sepuh-sepuh itu. Jadi kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti merokok. Berhenti membaca katanya. Nah malaikat ini cerita lagi malaikat. Saya memang dari awal niat hormat Raden Asnawi karena buyut-buyut beliau itu ketemu di buyut saya ini turunan Mbak Asnawi sepuh. Terus cuma buyut saya itu nikah Lasem, terus saya keceluk cucunya keluarga Lasem. Sebenarnya saya juga cucu Kudus, tapi terus alhamdulillah sekarang kembali karena buyut saya menyuruh saya ngajar di Damaran, terus sampai sekarang saya ngajar di Damaran. Tapi buyut saya itu masih lahir di Damaran, namanya Mbak Hafsah, itu Hamsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Sama seperti nasab di sini Raden Asnawi, Mbak Abdul Husnan, terus Nyai Ayu Sofiyah, terus Mbak Raden Asnawi. Saya mau cerita, jadi ilmu itu lebih keren kita. Sehingga Rasulullah SAW pernah ngendikan, saya ini rindu sekali li ikhwani, kata Nabi itu ikhwani. Kata sahabat bilang, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya kemudian iman kepada saya. Jadi mereka